Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Hutagalung dengan NPM C1C0229093 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akuntansi keuangan 3 tentang akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan adalah akuntansi yang akan menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan dalam menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan perusahaan mereka. Topik utama yang digunakan atau topik utama perlakuan akuntansi pajak penghasilan ini adalah bagaimana suatu perusahaan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Adapun standar akuntansi atau PSAK yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah PSAK nomor 46 revisi tahun 2013. Dalam akuntansi pajak penghasilan dikenal istilah laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Tetapi sebelumnya, mari kita membahas tentang laba akuntansi. Laba dalam akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan lain-lain. Laba akuntansi ini merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Laba akuntansi tersebut sesuai dengan konsep matching principles akan dibebani dengan pajak penghasilan. Jadi, berdasarkan hal ini, setiap laba sebelum pajak yang telah diakui harus dipadukan dengan kewajiban pajaknya. Untuk itu, beban pajak akan diakui pada periode laba tersebut diakui menurut akuntansi, sehingga muncullah beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Kemudian laba kena pajak atau laba fiskal ataupun rugi pajak atau rugi fiskal, yaitu laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak atau yang disingkat sebagai PKP. Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan yang dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Jadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang telah dikurangi dari berapa pajak penghasilan yang telah dikurangkan, yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipadukan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Adapun juga beban pajak kini merupakan pajak yang dibayarkan oleh entitas dalam periode berjalan. Selanjutnya yaitu tentang liabilitas pajak kini. Pajak terutang menurut ketentuan perpajakan akan dibayarkan oleh sebuah entitas melalui pembayaran angsuran pajak setiap bulannya, yaitu pajak penghasilan pasal 25. Selanjutnya pemotongan oleh pihak ketiga yaitu
pajak penghasilan pasal 22 dan 23 maupun pembayaran pajak di akhir tahun yaitu pajak penghasilan pasal 29. Setiap bulannya entitas wajib melakukan pembayaran angsuran pajak, yaitu pajak penghasilan nomor 20 pasal 25 yang penghitungannya berdasarkan pajak tahun lalu dibagikan dengan 12 atau 12 bulan atau dengan jumlah dengan rumus tersendiri jika ada penghasilan yang tidak teratur oleh kondisi khusus. Lalu, apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, maka akan muncul pajak kurang bayar, yaitu PPh pasal 29, yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai utang pajak badan. Sebaliknya, apabila muncul lebih bayar, yaitu PPh pasal 28, maka yang disajikan adalah pajak dibayar di muka. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan temporer dapat dikurangkan dengan aset pajak tangguhan. Apa sih perbedaan temporer yang dapat dikurangkan? Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan aset pajak tangguhan terjadi karena laba menurut pajak lebih besar dan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan temporer kena pajak yang menyebabkan diakuinya pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Sebelumnya kita akan membahas apa itu liabilitas pajak tangguhan. Jadi, dalam akuntansi, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajak. Selanjutnya ada perbedaan permanen. Dalam akuntansi pajak penghasilan dikenal yaitu perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini adalah perbedaan antara laba sebelum pajak yang tadi yaitu laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Selanjutnya itu kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya. Sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas diberikan kompensasi kerugian sampai adanya 5 tahun. Yang berarti apabila sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depannya. Regulasi di Indonesia hanya memperbolehkan kompensasi kerugian ke periode setelahnya atau sering disebut dengan istilah loss carry forward. Selanjutnya itu pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi ini akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan
pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan sebagai bagian beban pajak. Kemudian penyesuaian atas pajak tangguhan. Pada pajak tangguhan, akibat kompensasi kerugian aset pajak tangguhan harus dievaluasi apakah pajak ini memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau pajak ini tidak memiliki manfaat. Kemudian isu dalam pajak penghasilan ada dua isu pajak penghasilan, yaitu yang pertama, perubahan tarif pajak. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak atau yaitu peraturan pajak yang telah berlaku atau telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan aset dan liabilitas pajak ditangguhkan atau dipulihkan dan diselesaikan di masa depan, sehingga tarif yang digunakan untuk melakukan pengukuran bukan lagi tarif yang berlaku pada tahun tersebut, tetapi tarif yang berlaku pada saat perbedaan temporer tersebut diselesaikan atau dipulihkan. Isu pajak penghasilan yang kedua yaitu pajak atas entitas, asosiasi, dan anak. Dalam PSAK nomor 46, dalam PSAK pasal 46 yaitu revisi tahun 2013, entitas mengakui liabilitas untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, asosiasi, dan cabang, serta bagian partisipasi dalam venture bersama kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi. Yang pertama yaitu entitas induk. Investor atau venturer mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer dan kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Selanjutnya yaitu laba operasi normal dan laba komprehensif. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari yang pertama yaitu suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitasnya. Atau yang kedua, kombinasi bisnis. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Satu, kebijakan akuntansi informasi yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi antara lain metode yang digunakan untuk menentukan pajak tangguhan, tarif yang digunakan dalam menghitung pajak jika tidak menggunakan tarif umum. Yang kedua, beban pajak dalam penyajian laporan keuangan, penyajian beban pajak penghasilan ada yang dirinci atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan, maupun ada yang menyajikan satu baris saja beban pajak penghasilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu aset dan liabilitas pajak tangguhan. Dalam PSAK nomor 46, entitas harus melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak yang sama baik atas entitas yang sama atau entitas yang berbeda yang akan merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Kemudian yang keempat yaitu pengungkapan pajak penghasilan. Pengungkapan pajak
Pengungkapan kebijakan akuntansi menjelaskan metode dan dasar perhitungan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan beban pajak penghasilan. Yang terakhir yaitu adalah analisis laporan keuangan. Informasi penting untuk diketahui pembaca laporan keuangan adalah beberapa besar pajak yang secara efektif dibayarkan atau ditangguhkan oleh entitas. Perbedaan akuntansi dan pajak menyebabkan pajak yang dibebankan oleh entitas menjadi lebih rendah ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang berlaku. Tarif yang berlaku untuk entitas tersebut. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya tentang akuntansi pajak penghasilan, materi akuntansi keuangan 3. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.